Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ini hadir semua ya. hadir. Mas Esa semangat sekali. Oke, baik, pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu terkait dengan mata pelajaran perbankan dasar. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan simpanan tabungan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan simpanan deposito. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih kondisi kalian. Semangat nggak ini untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Bisa dijawab pada kolom chat nih, biar suaranya nggak saling bersautan. Wih, semangat Bu. Pakai emot api membara Mbak Hasna, wis. Siang-siang tetap semangat. Mbak Mutia, semangat. Oke, jadi Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran ya. Ingat, sebagai siswa itu harus semangat karena kalian adalah agent of change. Ada yang tahu apa itu agent of change? Saya Bu, Oke, Mas Esa, apa Mas agent of change? agen perubahan Bu. Tapi biasanya agen of change tuh, setahu saya mahasiswa ya Bu. Oh, kalau lah sekarang ini tidak menutup kemungkinan ya di era sekarang siapapun bisa menjadi agen of change, agen dari perubahan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya eh, pemahaman kalian terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Di sini adakah yang sudah tahu terkait dengan apa itu simpanan deposito? Mungkin Mbak Septi bisa memberikan pendapatnya. Apa itu simpanan deposito? Apa yang Mbak Septi ketahui? Aduh, saya kurang tahu Ibu simpanan deposito. Oke, Mbak Septi boleh gambarkan ya. Iya, Baik, satu. iya Bu. Oke, Mbak Asna. Apa yang gambaran Mbak Asna terkait dengan simpanan deposito? Simpanan berjangka, Bu. Oke, simpanan berjangka ya, kalau dari Mbak Asna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simpanan deposito. Nah, apa sih yang akan kita capai dari pertemuan kali ini? Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan pengertian simpanan deposito, kemudian jenis-jenis simpanan deposito, karakteristik dari simpanan deposito itu apa aja, dan manfaat, kemudian kelebihan dan kekurangan dari simpanan deposito. Nah, Ibu izin untuk share screen ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, jadi kita di sini terdapat simpanan deposito. Kita mulai saja. Ibu akan memberikan sedikit overview terkait dengan materi simpanan deposito. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Apa sih simpanan deposito itu? Nah, simpanan deposito merupakan simpanan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank dengan jangka waktu tertentu. Jadi, benar ya yang pendapatnya Mbak Asna tadi? Digarisbawahi terkait dengan jangka waktu. Nah, kalau pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan simpanan tabungan, kemudian bedanya dengan simpanan tabungan itu apa? Nah, kalau simpanan tabungan itu tanpa jangka waktu, jadi bisa diambil kapan saja. Tapi kalau simpanan deposito itu terkait dengan jangka waktu tertentu. Jadi pada bagian ini yang harus kalian tekankan.
untuk mengetahui perbedaannya atau pengertian dari simpanan deposito. Bisa dipahami? Jadi untungnya apa itu, Bu? Kan kita nggak bisa ngambil uang seenaknya ya, nggak kayak tabungan. Nah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih kepada Mas Esa. Nah, terkait dengan untungnya apa sih? Kenapa harus memilih simpanan deposito gitu? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sebelumnya ini akan belajar terkait dengan karakteristik deposito. Nah, apa sih yang membedakan deposito dengan tabungan? Yang pertama yaitu yang tadi deposito memiliki jangka waktu tertentu gitu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Kemudian yang kedua, nasabah akan menerima bunga dari deposito mereka. Nah, bunga ini merupakan salah satu keuntungan kenapa kita membuka deposito. Yang ketiga, deposito memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan simpanan yang lain gitu. Dan yang keempat, simpanan deposito dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi nasabah tidak perlu khawatir terkait kalau misal dia membuka simpanan deposito itu apakah akan uangnya hilang atau kenapa gitu. Soalnya deposito itu sudah dijamin oleh LPS. Nah, ini merupakan jenis-jenis deposito. Ada 3. Yang pertama deposito berjangka dengan jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya ini berapa lama? Mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Yang kedua yaitu deposito on call, deposito yang dapat dicairkan kapan saja sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Waktunya itu tergantung kesepakatan nasabah dengan bank. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang namanya sertifikat ini bentuknya pasti apa? Berlembar. Jadi lembaran. Jadi sertifikat deposito itu bentuknya lembaran, berlembar. Lebih dari 1 lembar gitu. Nah, lanjut kepada manfaat deposito. Yang pertama, melindungi dana nasabah. Kenapa bisa dikatakan melindungi? Karena dengan nasabah itu membuka rekening deposito, nasabah bisa mengamankan uang mereka atau istilahnya itu menginvestasikan uang mereka ke bank. Jadi tidak akan cepat habis gitu kalau misal disimpan dalam bentuk simpanan deposito. Yang kedua, menghasilkan bunga. Nah, itu merupakan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Esa, yaitu kenapa sih kalau kita memilih rekening deposito gitu? Karena deposito itu menghasilkan bunga yang tentunya jauh lebih tinggi daripada tabungan. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan dana sebagai tadi yang Ibu bilang investasi dan kemudian misal kalau untuk orang tua kayak dana darurat seperti itu. Nah, ini merupakan bisa kalian lihat proses pembukaan rekening deposito dari langkah pertama sampai dengan langkah kelima. Langkah pertama, tentu saja datang ke bank ya, kemudian siapkan dokumen yang diperlukan, kemudian setorkan dana rekening deposito yang baru dibuka. Nah, besaran dana rekening ini sesuai dengan kesepakatan yang dipilih oleh nasabah gitu. Dan yang keempat, tentukan jangka waktu dan jenis deposito yang diinginkan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jangka waktunya kan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan gitu. Nah, nanti nasabah tinggal memilih saja berapa lama yang ingin dia buka jenis depositonya, berapa lama jangka waktunya. Dan yang terakhir yaitu bank akan menerbitkan sertifikat deposito atau bukti pembukaan dari rekening deposito itu. Lanjut. Nah, nih keuntungan deposito yang ditanyakan oleh Mas Esa tadi aman, karena kan yang pertama tadi salah satunya itu banknya sudah dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, jadi tidak perlu khawatir kalau misal nanti terjadi permasalahan gitu, karena sudah ada pihak yang menaungi. Dan yang kedua menguntungkan. Kenapa dikatakan menguntungkan? Karena bunga dari deposito itu jauh lebih tinggi daripada simpanan tabungan biasa. Dan yang ketiga fleksibel. Fleksibel itu bisa dibuka oleh siapapun. Nah, oleh nasabah dengan jenis siapapun. Dan yaitu fleksibelnya itu kita bisa milih jangka waktu pencairannya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Kalau yang makin lama makin banyak bunganya. Kalau yang 12 bulan gitu. Ya, itu tergantung dengan jenis bunganya juga. Tapi ya benar, kalau misal semakin lama, itu nanti bunga yang akan diperoleh jauh lebih besar. Terus
kita lanjut ke kekurangan. Nah, yang pertama itu karena ada keterikatan jangka waktu. Karena tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, kalau deposito itu merupakan rekening yang dibuka dengan jangka waktu tertentu. Jadi, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kalau rekening simpanan tabungan itu kan bisa diambil sewaktu-waktu. Karena pada saat kita membuka tabungan kan kita dikasih ATM dan buku tabungan nih. Ya enggak? Semuanya udah punya tabungan belum? Sudah. Nebeng ortu, Bu. Oke, gitu. Dan yang kedua, resiko inflasi. Jadi nilai bunga deposito dapat tergerus oleh inflasi. Jadi tidak pasti ya naik turun. Kemudian yang ketiga, penurunan suku bunga. Suku bunga deposito dapat menurun selama jangka waktu deposito. Mungkin karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Nah, oke. Sudah, itu merupakan sedikit overview materi dari Ibu, sedikit penjelasan materi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melihat video, sedikit cuplikan tayangan video. Nah, silahkan kalian amati. Apakah bisa melihat semua videonya? Mana, Bu? Tertampil nggak ya di kalian? Belum, Bu. Oh, oke. Belum. Jadi harus share lagi. Sudah? Udah, Bu. Nah, nanti Ibu putarkan video ini, kalian amati apa yang ada di video ini. Kurang lebih selama 2 menit, cuma 2 menit aja kok. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ibu mulai dari sekarang. Investor yang main aman. Nah, belajar instrumen pasar uang. Bang, misalkan 2 juta uang ini kamu pinjemin tuh, Bang. Perjanjian, Bang baru akan kembaliin uang kamu 1 tahun dan seterusnya. Kamu pun nggak bisa ambil uangnya. Ya bisa sih, tapi kena denda. Nah, lamanya pinjaman ini dinamakan tenor. Karena tenor deposito relatif jangka pendek, maka bisa dibilang deposito cocok buat investor yang butuh. Bank bakal ngasih kamu uang sewa berupa bunga deposito per tahun. Ada yang 5,5%, 6,5%, dan seterusnya. Misalkan dari uang kamu yang 2 juta tadi, kamu buka deposito di Bank Aman Sentosa, tenornya 1 tahun, dan dapat bunga 6,5%. Berarti uang kamu bakal jadi 2 juta plus 130.000. Ingat, kamu bakal dikenai pajak kalau uang yang kamu depositoin lebih dari 7,5 juta. Deposito bisa dibilang investasi yang minim resiko. Mau keadaan ekonomi lagi lesu, uang deposito kamu tetap aman di bank, dan bunga yang bakal kamu dapat gak bakal turun. Investasi ini cocok buat kamu yang punya profil resiko konservatif. Tips aja nih buat yang mau buka deposito. Pertama, cari bank yang punya nama besar alias sudah kredibel. Kedua, jangan tergiur sama bunga deposito tinggi tapi reputasi bank belum menjanjikan. Ya, intinya balik lagi sih ke nomor 1. Di video selanjutnya kita bakal bahas investasi yang lainnya. Tetap sabar menanti ya. Oke. Sudah? Gimana? Kurang nggak? Oke, mungkin salah satu ada yang bisa ini menjelaskan apa yang kamu pahami berdasarkan video tadi. Satu hal aja yang kalian dapat dari video tadi. Mas Esa bisa? Bu. Kalau yang saya pahamin sih, kayaknya deposito cuma cocok untuk orang yang udah kaya ya, Bu. Tadi kayaknya 2 juta store deposito cuma dapat 170.000 tahun. Oke. Kayaknya kalau uangnya 1 M mungkin baru worth it ya. Kayaknya kok 1 M uangnya, bunganya gede kan, mungkin dapat berapa juta setahun. Oke, jadi semakin besar nominal yang kita depositokan akan semakin besar pula ini ya bunga yang kita dapat. Gitu Mas kesimpulannya. Iya, Bu. Sama cocoknya paling cuma orang kaya. Saya sih paling setor 500.000, bunganya paling berapa? Nah, itu bisa menjadi motivasi nih untuk Mas Esa. Karena kan sekarang ini tahu masih menjadi siswa. Nah, besok kalau misal sudah bekerja,
sudah bekerja atau mungkin menjadi pengusaha yang sukses. Nah, setidaknya kan sudah belajar terkait dengan simpanan deposito. Jadi kalau misal sudah punya uang yang berlebih, jadi punya gambaran nih eh, mau investasi dalam bentuk apa untuk produk simpanan di bank gitu. Nah, dari video tadi kan juga dijelaskan ya kalau deposito itu cocok untuk ini apa profil risiko konservatif untuk yang suka investasi dengan risiko kecil. Kemudian tadi juga dikasih tips memilih jenis deposito atau memilih untuk membuka deposito itu. Yang pertama cari bank yang punya nama besar. Nah, kalau misal bank sudah punya nama besar kan artinya dia sudah terpercaya gitu ya daripada bank-bank yang kecil gitu. Yang kedua, jangan tergiur oleh bunga yang tinggi, tapi pada saat pembukaan deposito kita tetap harus memastikan membaca apa saja yang akan kita peroleh dan gimana sih konsekuensinya gitu. Jadi harus benar-benar teliti sebagai seorang nasabah gitu. Adakah yang ingin ditanyakan dari ini sampai sini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, kalau misal tidak, Ibu akan lanjut tentang ini, latihan menghitung bunga deposito. Jadi kalau misal tadi di awal Ibu sudah menjelaskan terkait dengan pengertian deposito, jenis simpanan deposito apa saja, manfaat, kelebihan, kekurangan gitu. Nah, nggak afdol kalau misal kita nggak latihan cara penghitungan bunga deposito. Nah, Ibu sudah share file Excel soal di grup WhatsApp. Nah, silahkan kalian bisa akses. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti salah satu dari kalian bisa ini menunjukkan hasil pekerjaan kalian, share screen di sini ya. Nanti salah satu yang sudah selesai bisa share screen dan menunjukkan hasil pekerjaan kalian. Nanti kita analisis bersama-sama apakah sudah benar atau belum, atau mungkin kalian masih memiliki kesulitan gitu dalam melakukan penghitungan bunga deposito. Sudah bisa mengakses file Excel semua? Bisa, Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ibu akan tetap on cam di sini. Oke, waktu mengerjakan sudah selesai. Adakah yang sudah selesai mengerjakan? Atau mungkin pasti sudah selesai semua? Karena kan Ibu cuman ini memberikan satu soal latihan penghitungan bunga deposito. Silakan, siapa yang bisa, yang ini, bukan yang bisa, yang mau share, yang mau membagikan hasil pekerjaannya. Dia. File Excel, dari Excel. Menghitungnya bisa di Excel untuk di share screen, dilihat bersama-sama teman yang lain. Saya ya, Bu. Ada, Bu. Oke, hasil pekerjaan dari ya. Iya, Bu. Kan ada dua penilaian. Yang pertama, kita suruh menghitung bunga deposito yang diterima Bu Budi sebelum pajak bunga bersih pajak. Kenapa deposito dikenakan pajak? Ada yang tahu alasannya? Saya kurang tahu. Nggak tahu, Bu. Oke, jadi gimana? Nggak tahu, Bu. Bunga deposito termasuk pendapatan, Bu. Oke, bisa. Jadi ini apa pajak dikenakan pajak 12%. Kenapa? Karena logikanya gini, kan kita kan sebagai nasabah melakukan
simpanan deposito bank. Nah, bank itu kan pihak yang menerima jasa gitu kan. Dia kan nggak mau rugi. Jadi pastinya dia mengambil keuntungan dan dikenakan pajak 12% dari bunga yang kita terima. Nah, pajak ini akan mengurangi bunga deposito yang kita terima. Jadi pada saat di awal kan tadi dijelaskan, dia melakukan pembukaan rekening deposito 100 juta rupiah dengan bunga 15% jangka waktu berapa jangka waktu? 6 bulan. Nah, makanya ini per 12 kali 6. Per 12 itu 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, kali 6 bulan itu karena jenis simpanan deposito yang dimiliki oleh Ibu Budi itu 6 bulan. Nah, ketemulah 7.500.000 bunga depositonya. Ini adalah bunga sebelum pajak. Benar ya? Kerjaan Mbak Widya. Nah, kemudian kita lanjut. Bunga bersih setelah pajaknya berapa? Di soal itu dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan itu 12% dari bunga. 12% dari 7,5 juta. Ketemu 900.000 rupiah. Jadi bunga bersih itu adalah bunga sebelum pajak 7,5 juta dikurangi dengan pajaknya 900.000 rupiah. Ketemu 6.600.000 rupiah. Gitu. Sudah jelas ya semuanya sampai sini? Jelas, Bu. Sudah, Ibu. Kalau sudah jelas, Sudah, Bu. terima kasih Mbak Widya sharing hasil pekerjaannya. Oke, Bu. Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu ingin kalian melakukan kuisis untuk mengetahui, kan tadi sudah Ibu jelaskan nih, Ibu jelaskan terkait dengan materi deposito, kemudian sudah melihat video terkait dengan simpanan deposito juga. Nah, dan ini barusan juga sudah latihan menghitung bunga deposito. Nah, sekarang kalian mengakses kuis, latihan soal melalui kuisis. Nah, Ibu sudah membuat dari 5 soal. Bisa kalian akses pakai handphone kalian. Apakah bisa terakses semuanya? Bentar. Udah game tidak valid, Bu. Quizzes. Quiz.com, Bu. Quiz game tidak valid di saya. Itu quiz.com ya, Bu? Ini tak close. Quiz. Quizzes.com. Oke. Nggak bisa ya? Tidak valid. Quizzes.com join. Coba. Iya, Pak. Masih waktunya udah lama tadi. Nggak ngerti. Tadi mulai jam berapa? 16 berapa ya? Langsung refleksi aja. Nah, apa ya? Kayaknya terus. Soalnya aku nggak bisa buka nih. Iya, ini tak coba. Ini. Nggak bisa. Tidak bisa mulai kok. Ini maksudnya antara Oh ya, ya udah, tak ini ya. Tak refleksi terus tutup ya. yang refleksi aja apa kesulitannya. Oke, karena sudah sampai pada akhir. Nah, belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin salah satu kita menyimpulkan atau memberikan kesannya terkait pembelajaran. Mungkin ada yang merasa kesulitan atau gimana kesannya terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin salah satu bisa Mas Esa mungkin, karena cowok sendiri, satu-satunya cowok. Itu Mbak Tia kayaknya punya pesan-kesan itu, Bu, dari mukanya. Oke, Mbak Tia. Bisa. Bagus, Bu. Tadi saya senang sekali nonton video, terus ngerjain kuisis. Tapi besok soalnya jangan susah-susah, Bu.
Oke, terima kasih untuk Mbak Mutia. Akan saya jadikan perbaikan untuk sistem pembelajaran minggu depan. Jadi, terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian ya. Semoga kita semua tetap semangat belajar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mungkin salah satu bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Mas Esa, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Ibu akhiri ya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rini.